Laptop kita lagi bermasalah ya.
Jadi lagu-lagunya nggak bisa ditampilkan semuanya karena kita maklum YouTube juga ini sudah 10 tahunan ya. Jadi mungkin dia butuh untuk kita ganti. Sudah diperbaiki tetap aja nggak bisa. Ya mau tak mau daripada kita keluar banyak uang, lebih baik kita beli baru. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan buka Alkitab 2 Samuel pasal yang ke-11. 2 Samuel 11 ayat pertama sampai dengan ayat ini sangat panjang ya. Saya mau kita menghabiskan ayat ini karena tidak boleh sepotong-sepotong supaya kita bisa tahu jalan ceritanya ya. 2 Samuel 11 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-27. Kita baca berbalas-balasan. Saya akan bacakan ayatnya yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara bisa bacakan ayat yang benar. 2 Samuel 11 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-27. 2 Samuel 11. Dalam nama Yesus, Daud dan Berseba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat berbaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sokok istana, tampak kepadanya di atas sokok itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Berseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud hidup dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu, demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu, keesokan harinya. Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya kepada perantara Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Rabah, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara dan dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud
Ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian, jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya perempuan itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi garang dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekati kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang yang mana dari siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria orang Heti itu sudah mati. Lalu disebutlah suruhan itu dan sampaikan firman dan memberitahukan kepada Daud segala yang memerintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang, tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati, juga hambamu Uria orang Heti itu sudah mati. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan buntukanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatimu. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya akan berikan tema khotbah kita pada pagi hari ini, yaitu akibat dosa yang tersembunyi. Amin. Sekali lagi saudara, saya akan berikan tema khotbah akibat dosa yang tersembunyi. Haleluya. Saudara, Daud ini adalah seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Ketika Daud itu diurapi oleh Tuhan menjadi seorang raja, tadinya Daud ini adalah seorang raja yang suka sekali memuji-muji Tuhan. Ya. Nah saudara, kata Alkitab, ketika bangsa Israel akan pergi, ya tentara-tentara Israel akan pergi berperang, saudara, firman Tuhan berkata, bukannya Daud itu ikut berperang bersama dengan prajurit-prajuritnya, tetapi Daud malah tinggal di istana. Ya. Nah saudara, apakah akibat? Ya. Apakah akibat yang membuat sehingga Daud ini saudara bisa tergoda dengan bujuk rayuan setan? Ya. Saudara coba buka dulu ayatnya yang kedua, ayat yang kedua aja. Nanti kan saya buka. Masa? Ya, puji Tuhan. Nah saudara, dia katakan begini ya. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Haleluya. Saudara, para tentara, para prajurit, para panglima pergi berperang. Tetapi Daud, dia adalah seorang raja. Bukannya dia ikut pergi memimpin peperangan, malah dia santai-santai di istana. Ketika dia baru bangun tidur, kata Alkitab, dia mulai berjalan di atas soto istana. Ketika dia sampai di atas saudara, dia melihat, wah, ada perempuan cantik lagi mandi. Dia panggil anak buahnya, sini dulu kan. Siapakah itu yang lagi mandi? Oh, ini Tuhan. Itu adalah istri Uria, salah satu prajurit. Oh, begitu. Coba kamu panggil dia ke sini. Nah, saudara, akhirnya dipanggillah si Berseba. Ketika Berseba datang di istana saudara, ya, Daud mulai menggoda dia, ya. Daud mulai merayu dia, ya.
Saudara, di sini tidak dikatakan bahwa Daud memperkosa dia, tidak. Ya, kemungkinan Batseba juga mau. Ya, karena dia kan raja. Ya, karena di sini tidak tertulis dia diperkosa. Ya, kata Alkitab saudara, firman Tuhan katakan begini. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya lalu tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Haleluya. Akhirnya Daud tidur dengan dia. Saudara, ya, apakah efek, ya, apakah akibat, ya, dari tindakan Daud terhadap istri Uria? Ya. Firman Tuhan berkata, saudara, ayatnya yang kelima, ya, akibatnya mengandunglah istri Uria. Tiba-tiba orang kasih kabar, raja, istri Uria sedang hamil. Wah, ketakutan. Ya. Aduh, gimana ini? Jalan satu-satunya, dia bilang begini, tolong sampaikan kepada Yoab. Yoab ini panglima perang, ya. Suruh Uria datang ke sini. Nah, sampaikan kepada Uria. Datanglah Uria. Waktu Uria datang, tiba-tiba saudara, raja bilang begini, Uria, kamu kan sudah capek. Sekarang kamu pergi pulang ke rumahmu. Kamu mandi, ya, kamu bersihkan badanmu. Silakan kamu bersenang-senang dengan istrimu. Saudara, apakah tindakan Uria? Apakah Uria itu akan mengikuti perintah raja untuk pergi bersenang-senang dengan istrinya? Tetapi kata Alkitab, Uria tidak pergi pulang ke rumahnya. Ya, saudara, ketika Daud mendengar, ya, bahwa Uria ini tidak pulang ke rumahnya, rasa ketakutannya mulai muncul. Ya, dia berusaha menyembunyikan dosanya, saudara. Dia berpikir kalau Uria itu pergi tidur dengan istrinya, pasti orang akan tahu bahwa itu adalah anak Uria. Akhirnya saudara, ketika Daud berusaha menyembunyikan dosanya, saudara, apakah yang terjadi? Tuhan mengeraskan hati Uria supaya Uria itu tidak pulang ke rumahnya. Tuhan punya cara membuka aib manusia. Amin. Haleluya. Saudara, saya mau kasih tahu, ya, ketika kita sudah melakukan dosa, ya, sejijik seburuk apapun itu, kita harus mengakui itu di hadapan Tuhan. Karena apa? Kalau kita terus-menerus menyembunyikan dosa, maka akan datang dosa yang lebih besar lagi. Karena setan sesungguhnya mengintip terus di otak kita. Tiba-tiba Daud katakan begini, ayo tolong panggil Uria ke sini. Dia tidak mau pulang ke rumah. Datanglah Uria. Uria, kenapa kamu tidak pulang ke rumahmu? Raja, saya mau katakan kepada raja, Yoab, panglima perang, dan semua prajurit, mereka tidur di ladang. Mereka cuma buat pondok kecil. Masakan saya enak-enakan pulang ke rumah tidur dengan istriku sih? Ya, demi nyawamu, dia bilang, demi nyawamu, demi hidupmu, aku tidak akan pernah melakukan hal itu. Wah, kira-kira dek, Uria ini prajurit yang luar biasa atau tidak? Luar biasa, ya. Bayangkan dia bilang begini, demi nyawamu, demi hidupmu, aku tidak akan pernah melakukan itu. Masakan Yoab itu tidur di ladang cuma pakai pondok, terus saya mau bersenang-senang dengan istriku. Saudara, saya mau kasih tahu, akhirnya Daud kewalahan, ya. Dia berusaha menutupi dosanya. Aduh, bagaimana caranya? Akhirnya apa? Datang dosa yang lebih besar lagi. Setan menggoda dia. Saudara, tiba-tiba dia bilang begini, Yoab, besok bawa Uria ke medan perang. Sementara kalian berperang, tempatkanlah Uria di barisan yang paling depan. Ya. Ketika kalian mulai berperang, gesit-gesitnya berperang, mundur kalian, biarkan Uria berperang sendiri. Oh, luar biasa. Akhirnya saudara, perintah raja dilakukan oleh Yoab. Sementara mereka berperang, Yoab sementara berperang, mundur semua prajurit.
si Uria tinggal berperang sendiri. Akhirnya matilah Uria di medan perang. Haleluya. Itu semua karena dramanya si Raja Daud. Haleluya. Saudara, saya mau kasih tahu ya. Ketika kita bersandiwara di hadapan Allah, saudara, dosa seburuk sejijik sekalipun Tuhan bisa bongkar di mata semua orang. Amin. Ketika kita melakukan dosa, akui saja itu di hadapan Allah. Haleluya. Kita masih manusia biasa yang tidak pernah luput dari segala kesalahan dan kelemahan. Amin. Akhirnya saudara, apakah yang terjadi? Ya, firman Tuhan berkata, Tuhan sangat kecewa dengan Raja Daud. Datanglah Nabi Nathan menegur dia. Ya, ayat pasal yang ke-12, Tuhan katakan begini. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Maka pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa, saya mengambil seekor dari kambing dombanya itu untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Saudara, kata Alkitab seperti ini. Datanglah Nabi Nathan. Waktu Nathan datang kepada raja, raja senang. Wah, salam, katanya. Ya, namanya kalau Nabi Nathan pasti akan bicara sesuatu. Tiba-tiba Nathan katakan begini, Raja Daud, ada sesuatu yang akan saya sampaikan kepada kamu. Silakan Nabi. Ada dua keluarga, satu kaya, satu miskin. Si kaya ini dia punya banyak sekali binatang, sedangkan si miskin dia cuma punya satu binatang. Terus si kaya pada waktu datang tamu yang lagi mengembara, dia sayang memotong binatangnya, padahal binatangnya ada banyak sekali, tapi malah dia ambil si miskin punya untuk dipotong. Kira-kira apakah tindakan raja terhadap orang ini? Saudara, apakah raja katakan? Ya. Sekarang aku katakan kepada kamu, panggil orang itu, bunuh saja dia. Wah, tiba-tiba Daud bilang begini, siapakah orang itu? Terus Nathan bilang begini, engkaulah orangnya. Haleluya. Saudara, Nathan katakan, ya, ketika Raja Saul tidak mentaati firman Allah, kemudian Tuhan menggantikan engkau. Engkau telah diurapi, dilatih menjadi seorang raja bangsa Israel. Dan Tuhan mengizinkan engkau punya banyak istri. Tetapi kenapa si Uria prajuritmu sendiri yang setia kepada engkau, dia cuma punya satu istri, itu pun engkau hantam. Ya. Karena engkau telah melakukan hal tersebut, Tuhan akan memberikan hukuman kepada engkau. Saudara, saya kasih tahu, setiap dosa apapun yang kita lakukan pasti ada hukumannya. Cepat atau lambat pasti ada hukumannya. Karena kata Alkitab, ya, apa yang kita tabur kita akan tuai. Amin. Kita menabur kejahatan, kita tuai kejahatan. Kita menabur kebaikan, kita pasti akan tuai kebaikan. Yang pasti apa yang kita tabur pasti kita akan menuainya. Haleluya. Saudara, coba lihat hukuman Tuhan terhadap Daud. Coba baca dulu ayat yang ke-10. 2 Samuel 12 ayatnya yang ke-10. Coba. Itu bencana tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu dan di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ayat yang ke-12, baca terus. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang. Haleluya. Ya. Daud
maunya bunuh saja dia. Haleluya. Saudara, akhirnya apakah hukuman Tuhan terhadap Daud? Tuhan katakan begini, karena engkau sudah melakukan sesuatu yang jijik di mataku, inilah hukumanmu. Pedang itu tidak akan pernah, tidak akan pernah tersingkir daripada keluargamu. Saudara tahu, anaknya sendiri, si Amnon memperkosa adiknya sendiri, Kemudian si Absalom, membunuh si Amnon, Jadi saudara, akhirnya singkat cerita, keluarga Daud adalah keluarga yang sangat kacau, Terus kata Alkitab, hukumannya terhadap Daud, dia bilang, saudara, karena engkau telah mengambil istri Uria, sekarang aku akan membiarkan istri-istrimu diambil oleh orang lain, bahkan mereka akan kubiarkan tidur di depan mata kamu sendiri. Kamu lihat istrimu tidur dengan orang lain, itulah hukumannya. Haleluya. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Kau mengambil istri orang, nanti istri-istrimu juga akan diambil oleh orang. Haleluya. Itu kata Alkitab, saudara. Karena engkau telah membunuh, maka keluargamu juga akan saling membunuh satu dengan yang lain. Dan pedang itu tidak akan pernah tersingkir dari keluarga kamu. Haleluya. Itulah hukuman, saudara. Untuk itu, saudara, firman Tuhan berkata, coba kita baca dulu ayatnya. Coba. Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14. Yakobus pertama ayat yang ke-14. Nanti saya minta ibu ini bacakan ya. Yakobus pertama ayat yang ke-14. Yakobus pertama ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang Ya. supaya keinginannya sendiri, karena ia diseret dari dekat Allah. Terus. Dan apabila keinginan itu telah dikeluari dan melakukan dosa, apabila dosa itu ia melakukan. Ya, sampai di sana. Saudara, dari manakah datangnya dosa? Firman Tuhan berkata, saudara, dosa itu datang dari keinginan, Ketika kita menginginkan suami orang, menginginkan istri orang, kita cuma sampai mengingini tapi kita tidak ambil, itu tidak akan mendatangkan maut. Tapi itu sudah berdosa, tapi tidak mendatangkan maut. Tetapi saudara, firman Tuhan katakan, kalau keinginan itu dibuahi, ketika kita ingin, kita ambil, kita rebut, itulah yang mendatangkan maut buat kita. Sudah pasti itu tempatnya di neraka. Amin. Seperti Daud, ingin dia ambil, dia tidurin. Haleluya. Saudara, yang pasti saya mau katakan, kalau sudah ada keinginan terlintas dalam hati, dalam pikiran, Tuhan, tolong hati saya, pikiran saya, kuduskan saya Tuhan. Karena kita semua tidak pernah terlepas dari itu. Yang pasti jangan pernah keinginan kita buahi. Siapa sih manusia yang tidak pernah ada keinginan? Sudah pasti kita melihat orang-orang cantik, orang ganteng. Ganteng juga, cantiknya pasti ada keinginan. Tetapi kita datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya, bantu saya Tuhan. Karena secara manusia saya tidak kuat. Tetapi karena tangan Tuhan yang berkuasa, Dialah yang sanggup memberikan kemampuan bagi kita. Kalau kita datang berserah kepada Tuhan. Amin. Karena kita semua tidak pernah luput dari itu, saudara. Saya juga tidak mau munafik. Yang pasti setiap kelemahan kita bawa di kaki Tuhan. Kita mencari hadirat Allah supaya kita dimampu-mampukan oleh Tuhan. Amin. Supaya dosa Daud tidak pernah kena kepada kita. Tidak terkena kepada anak-anak kita. Tetapi kita boleh memiliki rumah tangga yang sakinah glory, yang takut akan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari saudara, kita semua bangkit berdiri. Seperti wanita mengurapi. Haleluya.